Baiklah anak-anak, bagaimana nih tadi istirahatnya? Udah pada makan belum? Sudah, Bu. Nanti sudah siap ya untuk belajar? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita setelah istirahat tadi. Nah, sebelum masuk ke presentasi selanjutnya, Ibu akan menyinggung sedikit apa yang kita pelajari tadi nih. Kan tadi Ibu sudah menyinggung tentang cara mencari sumber data nih, yaitu kalian disuruh atau diminta mencari data dari berbagai macam sumber, yaitu dari misalnya jurnal internasional atau jurnal akademik, itu artikel yang terpercaya ataupun buku. Nah, dari situ nanti kalian diminta untuk bisa memilah informasi atau data yang valid untuk dimasukkan ke dalam 5 permasalahan yang kalian nantinya masukkan ke dalam diskusi kelompok kalian. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Oke. Oke, itu kelompok 5 ya, itu permasalahan apa ya anak-anak? Perang senjata. Oke, perang senjata. Nah, kalian masih ada yang ingat nggak dari perang senjata itu apa nilai-nilai yang bisa diambil nih atau yang dapat dipelajari? Yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, boleh Naila? Saya mau untuk pengertian perang senjata. Perang senjata itu konflik antara dua negara atau lebih yang menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, atau ideologis. Nah, contohnya itu yang terjadi terakhir antara India dan Pakistan. Oke, bagus sekali ya. Berarti masih ingat ya? Teman-teman masih ingat kan? Masih, Bu. Setelah ini kita lanjut ke presentasi ke kelompok selanjutnya, yang itu kelompok berapa nih? Kelompok 4. Berarti kita dari kelompok 5 sampai kelompok terakhir ya? Iya. Oke, untuk kelompok 4 apa permasalahannya tuh? Terorisme. Oke, terorisme. Untuk kelompok 4 siapa-siapa aja nih anggotanya? Ya. Oke, berarti 2 orang ya? Ya. Ada siap tampil belum? Sudah. Oke. Oke, langsung saja kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya mengenai terorisme. Untuk anak-anak yang lainnya bisa diperhatikan dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cia Suyadini dan teman saya nama Naila. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sumber data yang kami dapatkan mengenai permasalahan terorisme. Jadi untuk yang pertama itu ada dari Jurnal Pemerintahan dan Politik, judul itu Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme antara Indonesia dan United Kingdom. Kemudian informasi yang didapatkan ini teroris merupakan ancaman transnasional yang mempengaruhi keadaan global. Boleh di next. Kemudian untuk data yang kedua kita dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk judulnya itu 21 tahun bom Bali oleh Kepala BNPT. Judulnya itu kita tolak dan kutuk segala bentuk ideologi kekerasan. Jadi isinya itu mengenai penanggulangan terorisme oleh BNPT. Dan untuk sumber selanjutnya akan dibacakan oleh Naila. Sumber yang ketiga yaitu dari Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora dengan judul Analisis mengenai penyebab terjadinya ledakan dalam tragedi bom dan diambil di halaman 42 sampai dengan 47 yang isinya itu tragedi bom Bali 1 tahun 2002 dan bom Bali 2 tahun 2005 disebabkan oleh radikalisasi ekstremis yang memanfaatkan ideologi teror untuk melawan pihak yang mereka anggap musuh. Lalu untuk yang sumber selanjutnya itu dari Jurnal Kajian Islam Kontemporer yang judulnya Studi Literatur mengenai Tragedi Bom Bali 1 2002, Faktor Penyebab dan Dampaknya dalam Perspektif Agama, yang diambil melalui halaman 10 sampai dengan 15 dengan isi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bom Bali 1 tahun 2002 dalam perspektif agama, antara lain paham ekstremisme, dendam, kekerasan, lalu gerakan kelompok Islam radikal dan penyimpangan terhadap penafsiran Al-Quran.
Lalu untuk sumber yang kelima, kami ambil dari Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dengan judul Analisis Kasus Bunggali sebagai Problematika Hak Asasi Manusia yang diambil di halaman 16 sampai dengan 18 dengan isi membahas problematika hak asasi manusia dan kasus Bunggali. Baik, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali ya penampilan dari kelompok keempat, yaitu tentang permasalahan terorisme. Nah, terorisme itu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk menimbulkan ketakutan tuh terhadap yang di teror tersebut. Nah, contohnya itu adalah serangan 9/10/11 di Amerika Serikat. Nah, itu mungkin kesimpulan dulu. Mungkin lanjut aja ke kelompok selanjutnya nih. Kelompok selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompoknya. Oke, itu permasalahannya apa nih? Sengketa wilayah. Kelompok 3 sudah siap untuk tampil? Siap. Oke. Boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih Bu. Izin bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 3 sengketa wilayah izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama di sini sumber data kami sumber literasinya ada dari CNBC Indonesia ASEAN 2023. Lalu judul literasinya adalah Sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia's Response for the South China Sea Dispute during Joko Widodo Administration. Informasi yang didapat, sengketa Laut Cina Selatan berhubungan erat dengan kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait dengan Laut Natuna Utara, meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat dengan klaim dari wilayah tersebut. Oke, baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kepada anak-anak yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Saya Bu. Oke, baik. Yang pertama dulu ya, teman-teman, terima kasih kepada kaum muda yang sudah mengembangkan materinya. Saya ingin bertanya, mengapa sengketa wilayah seringkali sulit diselesaikan meskipun sudah ada mediasi dari internasional? Oke, nanti langsung dijawab ya Bu. Jadi sengketa wilayah ini diselesaikan karena melibatkan sejarah yang ada gitu, sumber dari alam strategis serta nasionalisme yang kuat dari masing-masing pihak. Nah, mediasi internasional juga sering terhambat oleh kurangnya kesepakatan bersama. Mungkin itu akan cukup. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, penampilan dari kelompok 3 yaitu mengenai sengketa wilayah. Iya. Oke, untuk sengketa wilayah itu perselisihan antar negara terkait klaim antar wilayah. Biasanya melibatkan perbatasan antara laut dan darat. Contohnya itu adalah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, yaitu Asia Tenggara dan negara Cina. Oke, mungkin lanjut ke kelompok berapa lagi nih? Dua. Nah, kelompok mana dulu? Dua. Oke, kelompok 2 ya. Siapa nih kelompok 2? Siska dan Nadia. Ini mengenai permasalahan apa tuh? Perang angin Bu. Oke, lanjut aja ke depan. Sudah siap kan? Sudah Bu. Kelihatan nggak? Oke, anak-anak diperhatikan ya baik-baik. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan permasalahan
Itu ada di halaman 225 sampai 237. Untuk judulnya itu meninjau kembali konflik perang dingin. Vietnam serta dampaknya pada Asia Tenggara. Era ini diprediksi menandai berakhirnya detente dan multipolaritas dengan meningkatnya kelegaan antara kedua kekuatan super. Uni Soviet menghadapi tantangan internal seperti krisis Polandia, sementara Amerika Serikat di bawah pemerintahan Reagan mulai menegaskan kekuatan militernya. Ketegangan ini berpotensi menciptakan struktur internasional yang lebih bipolar dengan dampak yang luas pada stabilitas global dan hubungan internasional, terutama di kawasan. Yang keempat, dari Cita Lintang, Lukman Yudo Prakoso 2, dikutip dari halaman 372 sampai 377. Judulnya Perang dan Ekonomi, Sejarah Keterkaitan Antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global. Isinya, perang dan ekonomi memiliki hubungan yang erat, di mana konflik militer seringkali menyebabkan perubahan besar dalam struktur ekonomi global. Sepanjang sejarah, perang telah mempengaruhi produksi, distribusi sumber daya, dan kebijakan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, ini dari halamannya, jadi lanjut ke judulnya United States during the Cold War 1945-1990. Berisi setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang awalnya sekutu berubah menjadi lawan dalam Perang Dingin yang berlangsung dari 1945 hingga 1990. Oke, mungkin segini aja dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh katakan. Ya, Oke, boleh Retno. saya izin bertanya. Pertanyaannya itu apa dampak perang dingin terhadap negara-negara berkembang di Asia dan Afrika? Oke, mungkin saya izin jawab. Jadi jawabannya ini, dampak perang dingin terhadap negara berkembang di Asia dan Afrika dalam munculnya konflik internal akibat perebutan pengaruh ideologi yang tadi itu kapitalisme versus komunisme, seperti perang Korea dan perang Vietnam. Nah, selain itu negara-negara ini sering menjadi medan konflik proksi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, segini aja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampilan kelompok 3 cukup bagus untuk penampilannya. Dari penampilan tadi, yaitu apakah masih ada nih yang menyimpulkan untuk penampilan kelompok satu tadi untuk permasalahan genosida? Jangan Bu, nanti boleh Nadila. Ibu, di sini saya menyampaikan sedikit perkembangan dari genosida dan hubungan studi kejahatan internasional oleh konvensi PBB 1948 yang sudah melibatkan berbagai kekerasan termasuk pembunuhan massal dan penghancuran budaya. Upaya pencegahannya mencakup intervensi internasional, pengadilan berlaku, dan promosi toleransi antar kelompok. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali ya kesimpulan untuk penampilan dalam kelompok 5 sampai kelompok 1 itu bagus sekali. Oke, berikan apresiasi dulu untuk sampai kelompok 1. Oke, karena penampilan kelompok 5 sampai kelompok 1 sudah selesai nih. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, dan untuk data-data yang kalian presentasikan tadi nanti Ibu cek kembali ya, itu benar atau salahnya nanti Ibu Ibu beritahu di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sekian. Maaf, disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat beristirahat. Iya Bu. Bu, santai ya. Ya Bu.